Salam saudara semua dimanapun Anda berada melalui media ini. Dengan penuh sukacita saya ingin menyampaikan Selamat Natal untuk kita semua. Damai Kristus melimpah atas kita dalam situasi Natal yang penuh kesukaan besar itu. Untuk renungan kali ini saya memberi tema Orang asing yang merindukan Natal. Orang asing yang merindukan Natal. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Matius pasal yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Inilah profil orang asing yang merindukan Natal itu. Inilah profil orang asing yang sangat ingin menyembah Tuhan, Sang Bayi Mesias, Sang Bayi Immanuel, Sang Bayi Juru Selamat, Sang Bayi kesukaan besar itu. Mereka orang timur yang tidak membaca kitab suci dari bangsa Yahudi, tetapi mereka membaca buku-buku yang lain, membaca ilmu pengetahuan yang lain. Dan ternyata berita tentang Raja baru yang memerintah dengan kasih sayang, kabar gembira tentang nubuat Allah yang digenapi di dalam Kristus di Bethlehem telah sampai kepada orang-orang Majus dari timur jauh. Dan mereka mempersiapkan dirinya untuk datang menyembah sang raja yang masih bayi itu. Ini luar biasa, saudara-saudara. Tanpa iman dari Tuhan, tanpa anugerah pengetahuan dari Tuhan, mereka tidak akan berjumpa. Mereka tidak akan memiliki kerinduan yang besar untuk merindukan Natal pada hari yang pertama atau tahun yang pertama atau tahun yang kedua bagi mereka. Nah, inilah profil orang asing, yaitu orang Majus dari timur yang merindukan Natal. Mereka ini datang dari suatu tempat yang tidak pasti. Dari mana asalnya? Negara mana? Alkitab hanya menyebut dari timur. Jumlahnya tidak pasti, walaupun mungkin guru-guru sekolah minggu menyebut 3 orang, karena dihitung dari jumlah persembahannya atau 3 macam persembahannya, yaitu emas, kemenyan, mur. Tetapi Alkitab tidak menyebut jumlahnya, saudara-saudara. Itu tidak penting bagi kita. Tetapi orang asing ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara orang Majus atau orang asing ini dengan para gembala. Saudara, orang Majus ini adalah orang asing, bukan orang Yahudi. Sementara para gembala adalah orang Yahudi. Orang asing ini adalah orang kaya. Buktinya apa? Mereka bisa memberi persembahan emas. Itu barang yang mahal, barang yang mewah. Tetapi para gembala itu adalah orang yang miskin. Dua-duanya tetapi memiliki kesamaan, yaitu mendapat kabar gembira. Orang miskin atau para gembala itu mendapat kabar langsung dari malaikat. Bahkan mendengar langsung, melihat langsung suatu penglihatan yang luar biasa, yaitu bala tentara surga menyanyikan kidung pujian. Tetapi orang Majus, orang asing ini mendapat kabar dari buku-buku pengetahuan, terutama ilmu perbintangan atau astrologi. Mereka bukan orang Yahudi, para gembala orang Yahudi. Mereka orang kaya, orang Majus ini, para gembala orang miskin. Orang Majus orang berpendidikan, sementara para gembala tidak berpendidikan dan tidak berpengalaman di bidang-bidang seperti yang orang Majus miliki. Orang Majus, orang asing yang berilmu, rindu menyembah Tuhan. Mereka juga murah hati sebagai seorang yang kaya. Buktinya mereka memberi persembahan emas, kemenyan, dan mur. Saudara dikasihi Tuhan, kabar kesukaan besar ini diberitakan kepada dua golongan manusia sekaligus. Pertama, kepada golongan yang kaya atau berpengetahuan atau berpendidikan tinggi. Lalu yang kedua, kepada golongan yang manusia biasa, orang yang tak berpendidikan, orang yang tak berpengalaman.
Saudara, orang dari golongan apapun, ini mau menegaskan, semua orang boleh menerima kabar gembira. Semua orang mendapat kesempatan yang sama. Semua orang mendapat kesempatan yang sama, baik untuk mendengar maupun untuk datang kepada Kristus. Baik saya maupun saudara. Saudara, di dalam Yohanes 6 dikatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi orang kaya maupun orang miskin, orang berpendidikan maupun orang yang tidak sekolah sama sekali, kalau datang kepada Tuhan, dia tidak akan dibuang, melainkan disayang. Mereka orang Majus ini, orang asing ini mendapat petunjuk dari bintang. Kita lihat ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Jadi Tuhan memandu mereka, pertama-tama melalui ilmu pengetahuan, lalu yang kedua melalui bintang yang dilihat di timur. Lalu dalam perjalanan mereka, bintang itu, Tuhan memandu mereka melalui bintang yang bergerak. Saudara, ini sesuatu yang ajaib. Bintang itu memandu mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak Mesias, Sang Immanuel itu berada. Di mana kita bisa menjumpai cerita atau kisah nyata atau teks Alkitab atau teks kitab suci yang agung, yang benar, tentang bintang yang memiliki perilaku yang seperti itu. Bintang yang memandu orang Majus sampai bertemu dengan sang raja baru, yaitu Sang Mesias, Sang Immanuel, Sang Juru Selamat, Sang Penghapus dosa. Ini pasti bukan bintang biasa, tetapi ini adalah suatu mujizat yang Tuhan sediakan, menjadi alat bagi mereka untuk menjadi petunjuk bagaimana orang Majus sampai kepada Sang Juru Selamat, yaitu Mesias. Saudara kasih Tuhan, mereka berkata di teks yang kita baca tadi, kami datang dari timur untuk menyembah Dia. Saudara, mereka tidak mengerti tentang kitab suci, mereka tidak mengerti tentang firman Tuhan, sehingga terbukti ketidakmengertian mereka itu dibuktikan di dalam teks Alkitab. Mereka harus bertanya-tanya. Saudara, mereka harus bertanya-tanya kepada Herodes, kepada para imam dan sebagainya. Mereka hanya mendapat petunjuk bintang, tetapi mereka lalu mencari Yesus. Mereka rela berkorban, menempuh jarak perjalanan yang cukup jauh, hingga akhirnya berjumpa dengan bayi Yesus yang luar biasa itu. Dan akhirnya, saudara, mereka akhirnya berjumpa dengan Yesus, Sang Mesias itu. Ini sangat berbeda, nanti kita bahas di video berikutnya, dengan imam-imam. Para imam itu, para ahli Taurat itu, para hamba Tuhan yang di bait Allah itu mengerti banyak tentang firman Tuhan, mengerti banyak tentang kitab suci, tetapi mereka acuh tak acuh terhadap bayi Yesus. Mereka tidak memberikan penyambutan, apalagi hadiah, menyembah aja tidak. Saudara, ini perbedaan yang luar biasa. Sekalipun, ini mau menegaskan, sekalipun kita terlalu banyak mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak peduli dengan Yesus, tidak menyembah kepada Yesus, nggak ada hubungan dengan Yesus, ini hal yang sangat berbahaya. Orang Majus ini tidak mengerti kitab suci. Bandingkan dengan para imam, mereka mengerti kitab suci tetapi tidak peduli dengan Yesus. Apalagi membuat suatu persiapan, menempuh perjalanan lalu mencari Yesus. Tidak sama sekali. Padahal mereka mengerti nubuat, mereka mengerti kitab suci. Saudara, kalau kita lihat dalam teks ayat yang kedua dan 11, kata orang-orang Majus ini diterjemahkan sebagai orang-orang yang bijaksana atau wise men. Mereka orang yang bijaksana, mereka menyembah Yesus sekalipun mereka melihat bahwa Yesus ini adalah bayi yang mungil, bayi yang lemah, tidak berdaya.
Ini betul-betul membutuhkan iman yang luar biasa. Mereka orang kaya, mereka orang yang berpendidikan tinggi. Kalau sekarang ya profesor lah, profesor sekaligus pengusaha. Jadi dia berpengetahuan, bergelar, dan juga kaya raya. Kalau tidak mendapat iman anugerah, orang-orang asing, orang-orang Majus ini tidak mungkin merindukan Natal, tidak mungkin berusaha menempuh perjalanan yang jauh lalu menyembah bayi Yesus di rumah yang sederhana, di tempat yang sederhana. Tidak ada tanda-tanda bahwa rumah di mana Yesus tinggal itu rumah yang layak disebut sebagai raja. Tetapi orang asing ini tidak memperhitungkan semua itu. Mereka hanya melihat bahwa Yesus di hadapannya itu betul-betul raja. Orang tua Yesus juga orang tua sederhana, bukan bangsawan, bukan raja. Dan bayi yang ada di depan mereka itu adalah tinggal di rumah, bukan di istana. Keadaan Yusuf dan Maria bisa dibilang miskin, tidak punya kedudukan apa-apa di bait Allah, apalagi di pemerintahan Herodes. Mereka orang-orang sederhana. Tetapi orang Majus yang kaya raya ini, orang Majus yang berpengetahuan ini, menundukkan diri dan menyembah Sang Mesias, Raja Damai itu. Saudara kasih Tuhan, ini lagi-lagi menunjukkan bahwa iman yang luar biasa dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka, orang asing yang merindukan Natal. Dikatakan di sini bahwa kalau bayi itu ada di dalam sebuah rumah, juga menunjukkan bahwa orang-orang Majus ini tidak pernah bertemu dengan para gembala. Jadi kalau saudara membuat sandiwara Natal atau drama Natal, jangan mendudukkan atau mempertemukan antara para gembala dan orang Majus. Ini waktu yang berbeda, ini tahun yang berbeda. Para gembala menjumpai bayi Yesus ketika Yesus baru saja dilahirkan. Tetapi orang Majus menjumpai Yesus ketika sudah berumur 1 tahun atau 2 tahun. Dibuktikan dengan perintah Herodes yang ingin membantai banyak anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Saudara kasih Tuhan, jangan salah saudara membuat drama. Orang Majus pasti tidak akan bertemu dengan para gembala. Ini waktu yang berbeda. Orang-orang Majus itu memberikan barang-barang yang terbaik. Mereka taat kepada Tuhan. Pertama-tama, Tuhan memberikan petunjuk melalui bintang. Lihat ayat 5 dan 6. Setelah mereka mentaati ini, Tuhan memberikan petunjuk melalui firman Tuhan, yaitu melalui imam-imam kepala, imam-imam Yahudi, dan ahli-ahli Taurat. Ayat 2 tadi pertama, lalu ayat 5 dan 6. Setelah mereka mentaati, Tuhan memberikan petunjuk melalui bintang lagi. Jadi melalui bintang, lalu petunjuk pertama melalui bintang, petunjuk kedua melalui firman Tuhan, melalui para imam, para ahli Taurat, lalu petunjuk yang ketiga melalui bintang lagi. Dan akhirnya petunjuk yang keempat, Tuhan memberikan petunjuk kepada orang asing, orang Majus yang rindu Natal ini melalui mimpi. Lihat ayat yang ke-12. Karena diperlihatkan dalam mimpi bahwa Herodes ingin membunuh anak itu, maka orang-orang Majus kembali menempuh perjalanan pulang melalui jalan yang lain. Ayat yang ke-12. Wow. Mereka mentaati firman Tuhan. Pertama dari bintang, lalu pembacaan atau pemberitahuan melalui imam atau ahli-ahli Taurat, lalu melalui bintang lagi, dan yang keempat melalui mimpi. Saudara kasih Tuhan, sekalipun pada zaman sekarang kita mungkin tidak bisa mempercayai mimpi, maka jangan mengajarkan mimpi kepada banyak orang. Cukup untuk diri sendiri. Ajarkan firman Tuhan, ajarkan kebenaran. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mendengar, belajar firman Tuhan, lalu mentaati, maka Tuhan akan menambahkan hikmat, akan menambahkan pengetahuan firman kepada kita yang mentaati. Seperti orang Majus, Tuhan memberi petunjuk melalui bintang, mereka mentaati. Tuhan menambahkan lagi, memberi petunjuk melalui kitab suci, penyampaian para imam, para ahli Taurat, mereka mentaati. Lalu melalui bintang, mereka mentaati.
lalu melalui mimpi mereka mentaati, terbukti bahwa mereka adalah orang asing yang merindukan Tuhan, orang asing yang merindukan Natal. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara dan saya mentaati firman, kita mendengar firman, kita mentaatinya, kita menjadi pelaku firman, Tuhan akan menambahkan hikmat, menambahkan berkat untuk kita sekalian. Seperti orang Majus ini. Saudara yang kasih Tuhan, apakah saudara dan saya mengalami kerinduan yang besar seperti orang Majus yang merindukan Natal? Seperti orang asing yang disebut Alkitab sebagai orang Majus, merindukan Raja di atas segala raja, merindukan Mesias, Raja Damai, merindukan Allah Immanuel. Jika saudara adalah orang yang sangat rindu seperti orang Majus ini, Tuhan mendengar doa saudara, dan Tuhan akan melimpahkan berkat Natal kepada saudara sekalian. Sekali lagi, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita meneladani orang Majus, orang asing yang merindukan Natal. Dia menempuh perjalanan yang jauh. Dia juga memberikan diri untuk menyembah, memberi hormat, memberi puji dan kemuliaan. Dan akhirnya memberikan persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jika kita tidak punya apa-apa, hati kita, pikiran kita, tubuh kita, jantung kita bisa menjadi palungan yang bersih bagi Tuhan Yesus, bagi benih firman. Dan saat itu kita mengalami kesukaan yang besar, karena kita merindukan Natal seperti orang Majus, orang asing yang merindukan Natal itu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.